udara. Bareng aku Geoffrey. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat-sehat ya. Amin. So, ikuti ibadah sekolah minggu sampai selesai ya. Cus. Shalom adik-adik. Wah, tiap minggu hostnya beda-beda ya. Keren semuanya. Luar biasa. Hari ini Kak Vita ditemenin oleh siapa ya? Kriwil. Hai Kak Vita. Apa kabarnya Kriwil? Baik dong Kak. Wah, puji Tuhan. Iya. Nah adik-adik, pasti kalian semua sudah siap. Sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Coba lihat satu dengan yang lain. Kasih tos dulu. Iya dong Kak. Pasti teman-teman udah pada siap. Udah pada cantik-cantik. Udah siap mau memuji Tuhan. Kita mulai dalam doa ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dan ajar kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga Tante Emma yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk sekarang kita mau memuji Tuhan. Besar
Yesus. Teman-teman gimana? Banget kan? Hebat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Teman-teman, percayalah bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Tetapi kita harus percaya dan setia padanya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Wah, keren banget pujiannya. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengar firman Tuhan. Tema kita kali ini adalah mukjizat pertama. Mukjizat pertama. Adik-adik, tahu nggak? Yuk, sama-sama kita mau dengar firman Tuhan. Harus dengar dengan baik ya. Oke. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Tante senang sekali melihat adik-adik semua berada dalam keadaan tubuh yang sehat. Puji Tuhan. Nah, sekarang hari ini Tante akan bercerita dengan judul mujizat pertama. Tapi sebelumnya Tante mau tanya lebih dahulu. Pertanyaan dari cerita minggu lalu. Apakah adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Nah, minggu lalu Tante cerita tentang iblis mencobai Yesus. Sampai berapa kali ya iblis mencobai Yesus? 3 kali. Oh, 3 kali. Di mana saja dan bagaimana? Jawabnya bergantian ya. Pencobaan yang pertama apa aja? Iblis mencoba Yesus mengubah batu menjadi roti. Oh, pintar. Yang kedua pencobaannya apa ya? Tuhan Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah dan iblis menyuruh Yesus melompat dari sana. Maka para malaikat akan menangkap dia. Yesus. Benar sekali. Nah, yang ketiga
Siapa yang masih ingat pencobaan yang iblis berikan kepada Yesus? Tante saja ya yang menjawabnya ya. Nah, iblis membawa Yesus ke sebuah gunung yang tinggi. Iblis memperlihatkan kemewahan dunia kepada Yesus. Lalu iblis berkata, Yesus, kalau engkau menyembah aku, maka seluruh kemewahan dunia ini akan aku berikan kepadamu. Nah, dalam 3 kali pencobaan yang diberikan iblis, apa yang menjadi jawaban Yesus? Ada tertulis Yesus memakai firman Tuhan untuk melawan iblis. Benar sekali. Nah, 100 untuk Brandon. Nah, setelah Yesus menang di atas iblis, Yesus memulai pelayanannya. Yesus mulai pelayanannya dengan melakukan mujizat yang pertama di Kana. Tapi lebih dulu Yesus memilih murid-muridnya. Jadi pelajaran hari ini adik-adik bisa baca dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai pasal 2 ayat yang ke-11. Kalau adik-adik yang sudah bisa baca, bisa membaca semua ayat-ayat ini. Indah sekali ya. Oke, nah Yesus memilih murid-muridnya yang pertama. Satu saat Yohanes Pembaptis yang membaptiskan Yesus di Sungai Yordan sedang berdiri bersama kedua muridnya yang bernama Andreas dan Yohanes. Kok namanya sama ya? Ya, namanya Yohanes ya. Nah, sama juga sekarang ini kan ada yang nama sama seperti John. Banyak sekali yang nama John. Esther, banyak juga yang namanya Esther kan dan sebagainya. Nah, tapi untuk membedakan kedua nama ini, maka Yohanes yang membaptiskan Yesus disebut Yohanes Pembaptis, dan Yohanes yang lainnya disebut Yohanes murid Yesus. Nah, sementara Yohanes Pembaptis dan kedua muridnya berdiri, lewatlah Yesus. Lalu Yohanes Pembaptis berkata kepada kedua muridnya, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar ucapan Yohanes Pembaptis itu, langsung saja Andreas dan Yohanes mengikut Yesus. Waktu Yesus menoleh ke belakang dan melihat mereka berdua sedang mengikutinya, langsung Yesus bertanya kepada kedua murid itu, "Apa yang kalian cari?" Kedua murid Yesus itu menjawab, "Rabi." Apa arti rabi? Rabi artinya guru. Lalu kedua murid itu bertanya lagi kepada Yesus, "Di manakah engkau tinggal?" Yesus menjawab mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Jadi mereka pergi bersama Yesus, mereka tinggal bersama-sama Yesus, dan mereka menjadi murid-murid Yesus yang pertama. Itu berarti mereka meninggalkan pekerjaan mereka dong. Pekerjaan mereka apa ya? Mereka adalah para nelayan. Jadi mereka meninggalkan perahu, jala, dan mereka mengikut Yesus. Andreas segera mencari saudaranya yang bernama Petrus. Dan setelah ia bertemu dengan Petrus, dengan semangat Andreas berkata kepada Petrus, Petrus, kami telah bertemu dengan Mesias." Lalu Andreas membawa Petrus untuk bertemu dengan Yesus. Petrus kemudian menjadi murid Yesus bersama Yohanes dan Andreas. Apa Petrus juga seorang nelayan? Ya, Petrus juga seorang nelayan karena mereka tinggal di sekitar Danau Galilea. Jadi pekerjaan mereka adalah menangkap ikan. Keesokan harinya, Yesus berjalan ke Galilea dan ia bertemu dengan Filipus. Langsung Yesus berkata kepada Filipus, "Hai Filipus, ikutlah aku." Filipus pergi bertemu dengan temannya yang bernama Nathanael dan berkata, "Hei Nathanael, kami sudah berjumpa dengan Mesias. Namanya adalah Yesus, anak dari Yusuf yang tinggal di Nazaret." Mereka begitu bersemangat mengajak teman-teman mereka untuk ikut bersama Yesus. Iya, benar sekali. Jadi mereka merasa bahwa teman-teman mereka juga harus diajak untuk menjadi murid-murid Yesus ya. Lalu awalnya Nathanael agak ragu, tapi Filipus mengajak Nathanael untuk datang dan melihat sendiri. Waktu Nathanael bertemu dengan Yesus, Nathanael menjadi heran karena Yesus mengetahui apa yang sedang ia lakukan sebelum ia bertemu dengan Yesus. Akhirnya Nathanael mengakui
bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus berkata kepada Natanael, waktu engkau melihat aku, waktu engkau mengikut aku, engkau akan melihat dan menyaksikan hal-hal yang lebih besar lagi. Sekarang Yesus memiliki murid-murid yang mengikuti Yesus. Benar sekali. Nah, jadi murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus, ada banyak lagi beberapa yang dipanggil Yesus, jumlahnya ada 12 orang. Oke? Jadi jumlah murid Yesus ada berapa? 12. 12. Nah, lalu satu hari Yesus dan murid-muridnya diundang untuk hadir di pesta pernikahan yang diadakan di kota Kana. Ibu Yesus yaitu Maria juga ada di pesta tersebut. Maria senang melihat Yesus hadir bersama murid-muridnya. Tante mau bertanya, apakah ada di antara adik-adik yang pernah ikut pesta pernikahan? Pernah. Sama Dedi sama Mami ya. Biasanya di pesta pernikahan itu banyak sekali orang yang hadir dan semuanya bergembira bersama pengantin dan tuan rumah. Senang dong Yesus dan murid-muridnya bisa menghadiri pesta pernikahan. Pasti makanannya enak-enak. Ingatnya makanan aja nih ya. Ya benar sekali. Tapi di tengah sukacita itu ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Apa yang tidak beres terjadi? Ternyata mereka kehabisan minuman anggur yang biasa disajikan kepada para tamu. Biasanya pada pesta pernikahan selalu disajikan minuman anggur kepada para tamu yang datang. Sekarang minuman anggurnya habis. Padahal tamu-tamu masih terus berdatangan. Waduh, gawat deh. Mereka harus segera ke toko untuk membeli anggur. Betul ya, ke toko, tapi sudah malam, toko-toko sudah pada tutup. Jadi mereka tidak bisa lagi pergi ke toko untuk membeli anggur. Pasti tuannya kebingungan deh. Ya benar sekali. Apa yang dikatakan tamu-tamu itu kepadanya nanti? Malu dong ya. Ibu Yesus yaitu Maria mengetahui hal itu. Segera Maria datang kepada Yesus dan berkata, Yesus, mereka kehabisan air anggur. Dapatkah engkau menolong mereka? Maria yakin Yesus bisa menolong menyediakan anggur yang baru. Jadi Maria segera bertemu dengan para pelayan perjamuan dan berkata, kalian harus mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh Yesus untuk kalian lakukan. Kira-kira apa yang akan Yesus lakukan? Ternyata Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu melakukan sesuatu yang kelihatannya aneh sekali. Apa yang aneh? Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu mengisi buyung-buyung tempat anggur yang sudah kosong itu dengan air. Lalu pelayan itu harus cedok air yang dalam buyung itu ke dalam gelas minuman, kemudian dibawa kepada tuan rumah untuk ia cicipi. Benar-benar aneh. Masa tuan rumah suruh meminum air putih seperti aqua? Kira-kira pelayan-pelayan itu melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus? Pelayan-pelayan itu juga bingung. Apa yang akan terjadi? Kalau yang diminum itu air putih biasa, pasti mereka akan kena marah. Tapi mereka ingat lagi apa yang Maria ibu Yesus katakan tadi. Karena Maria berkata kepada mereka, lakukan saja apa yang Yesus katakan kepada kalian. Jadi mereka melakukan tepat seperti apa yang Yesus suruh mereka lakukan. Lalu mujizat terjadi. Mujizat apa yang terjadi? Waktu tuan rumah itu mencicipi air di gelas yang dibawa oleh pelayan itu, ternyata air itu berubah menjadi anggur yang paling enak. Kok bisa? Itu namanya mujizat. Benar sekali. Tuan rumah itu heran sekali. Karena anggur yang ia cicipi itu rasanya paling enak, the best, nomor 1 ya. Lalu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata, biasanya orang memberi tamu-tamu minum air anggur yang terbaik di awal.
barulah yang kurang baik di akhir. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Pasti kamu senang dong diberi minum anggur yang enak. Apakah air yang dimasukkan ke dalam buyung-buyung itu semuanya berubah menjadi anggur? Benar sekali. Ini benar-benar luar biasa sekali. Nah, inilah mujizat pertama yang dilakukan Yesus di pesta pernikahan di kota Kana. Waktu murid-murid Yesus melihat mujizat ini, mereka menjadi percaya. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita hari ini. Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan melakukan mujizat yang pertama di pesta pernikahan, di mana air berubah menjadi anggur yang enak sekali. Mujizat ini dilakukan Yesus di pesta pernikahan di Kana. Ini berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Pada waktu kita mengalami kekurangan, apalagi di masa pandemi ini, kita semua harus ingat bahwa Yesus mau membuat mujizat juga di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan Yesus berkuasa loh untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Adik-adik, kalian harus memiliki keyakinan percaya yang kuat kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup mencukupi apa yang kita perlukan. Entah itu makanan, entah itu baju atau sepatu. Karena adik-adik bertambah besar, sehingga baju dan sepatu menjadi kekecilan. Adik-adik datang kepada Tuhan Yesus dan minta dari Tuhan, agar Tuhan Yesus memberkati pekerjaan papa dan mama, sehingga papa dan mama bisa membeli adik-adik baju atau sepatu, sehingga adik-adik bisa memakainya. Oke? Nah, ayat hafalan untuk hari ini. Ayat hafalan ini indah sekali. Jadi, Tante harap semua adik-adik bisa menghafal ayat ini. Ayat hafalan hari ini terdapat di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wow. Sekarang Brandon bisa? Bisa, Mak. Oke. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wih, 100 untuk Brandon. Bagaimana dengan Andrew? Bisa, Mak. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dari dalam Kristus Yesus. Kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 100 untuk Andrew. Nah, sekarang cerita Tante sampai di sini. Tapi minggu depan kita akan berjumpa kembali dengan cerita yang lebih istimewa lagi. Oke? Nah, sekarang kita akan mengakhiri acara sekolah minggu di udara dengan doa. Semua lipat tangan dan tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita hari ini. Mujizat yang Tuhan lakukan di pesta pernikahan di kota Kana, di mana Tuhan mengubah air menjadi anggur yang enak sekali rasanya. Terima kasih ya Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara, dan Tuhanlah yang sanggup mencukupi segala keperluan kami. Apapun yang kami butuhkan, waktu kami datang kepada Tuhan dan minta dari Tuhan, maka Tuhan akan membuat mujizat. Tuhan akan menyediakan apa yang kami perlukan, seperti ayat hafalan yang sudah kami hafal pada hari ini, bahwa Allahku akan mencukupkan segala keperluan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah semua adik-adik yang sudah menonton acara sekolah minggu di udara hari ini. Engkau jagai mereka dengan malaikat-Mu berpasukan, dan biarlah mereka tetap berada dalam tubuh yang kuat dan sehat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengalaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus
memberkati. Wah, keren banget kan teman-teman firman Tuhannya. Tuhan Yesus hebat ya teman-teman. Nah, teman-teman belajar apa dari firman Tuhan hari ini? Kalau Kriwil sih belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus sanggup mencukupi apa yang kita perlukan. Tuhan Yesus berkuasa dan masih sanggup melakukan mukjizat sampai saat ini teman-teman. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Yuk kita lihat sama-sama. Halo adik-adik semua, kegiatan kita minggu ini adalah kuis Alkitab. Dan kuis Alkitab kita hari ini ada di dalam cerita firman Tuhan hari ini. Are you ready? Oke. Nomor 1. Di kota manakah Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama? A. Bethlehem. B. Yudea. C. Kana. Nomor 2. Siapa nama ibu Yesus? A. Maria. B. Magdalena. C. Rahel. Nomor 3. Mujizat pertama yang dilakukan Yesus adalah A. Air menjadi manis. B. Air menjadi darah. C. Air menjadi anggur. Nomor 4. Apa pekerjaan Petrus dan Yohanes sebelum menjadi pengikut Tuhan? A. Nelayan. B. Pelayan. C. Dokter. Nomor 5. Apa arti rabi? A. Tuan. B. Bapak. C. Guru. Iya. Yeay, seperti itu teman-teman. Wah, pada bisa gak nih ngerjainnya? Pasti bisa dong. Nah, jangan lupa dikirimkan ke sekolah minggu di udara. Oke teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Happy